akan mengambil praktek video untuk coaching untuk supervisi akademik. Dan saya Ade Widiana sebagai observer, rekan saya Indrayati sebagai coach, dan saya Nima Sulandari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Waalaikumsalam, Miss Adewiana. Apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik, sehat, dan tetap semangat. Mantap. Iya. Keren sekali ya. Oke Ibu, jadi hari ini kita kan ada kegiatan supervisi ya Bu ya. Oke. Namun sebelum kegiatan coaching tersebut berlangsung, pastinya ada kegiatan yang namanya pra-observasi. Nah, jadi sekarang kita sudah ada di tahap itu, dan di sini saya sebagai observer Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching nanti yang akan Ibu lakukan, begitu ya Bu ya. Jadi relax aja, nggak usah tegang, santai, kayak kita ngobrol biasa ya Bu ya. Oke. Jadi kira-kira Ibu ya, kalau ke coaching ini kan kita menggunakan alur tirta pastinya. Nah, kira-kira dari kompetensi coaching yang sudah kita pelajari bersama-sama sebelumnya, dalam kegiatan coaching kali ini Ibu ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Bu? Ada 3 sih Bu Ade. Yang pertama itu kehadiran penuh saya. Kehadiran penuh. Ya. Lalu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya. Baik, kemudian kompetensi mana yang kira-kira secara spesifik nih yang ingin saya observasi nantinya? Saya sih maunya yang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kenapa jadi nanti pas saya melakukan coaching itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali potensi dan ide-ide baru dari coach saya. Baik. Jadi Ibu ingin spesifiknya ke pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi kegiatannya nggak ngalur kidul gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi itu yang Ibu harapkan seperti apa? Kalau indikator ketercapaiannya Miss, pertama itu yang saya maunya itu terwujudnya tanggung jawab dari coach. Jadi nanti ide-idenya itu bisa dilaksanakan dengan baik, lalu pelaksanaan rencana aksinya benar-benar dilakukan dan sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid itu tercapai. Gitu, berarti tanggung jawab rencana aksinya terlaksana. Serta ibaratnya terus menerus ya. Iya, terus menerus. Secara kontinu, jangan hanya berhenti di situ saja. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana nanti Ibu Iin harapannya kegiatan coaching kita itu seperti apa? Harapan Bu Iin yang Ibu inginkan dari saya gitu. Saya maunya tuh pas pelaksanaan coaching itu alur tirtanya semuanya terlaksana, lalu saya bisa juga mendengarkan secara aktif melalui rasa gitu. Jadi saya bisa mendengarkan percakapan kami dengan penuh, lalu saya juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga bisa menerima segala ide dari coach saya, lalu yang terakhir saya bisa mengajukan pertanyaan yang bisa lagi menggali-gali potensi dan ide dari coach saya, Miss. Betul. Jadi kita harus tahu kita harus ingat ya Bu ya, tujuan utama dari coaching ini kita menuntun, antara coach sama coachee dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar solusinya itu muncul sendiri, bukan dari coachnya tetapi dari si coachingnya. Jadi ingat kata kuncinya adalah menuntun. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir nanti akan saya amati kegiatan coaching Ibu bersama coachingnya. Dan tidak apa-apa ya kalau saya hadir dalam kegiatan tersebut ya Bu ya. Gak apa-apa misalnya. Jangan tegang, nanti anggap saja saya nggak ada gitu. Nah, nanti setelah kegiatan coachingnya selesai, kita adakan lagi yaitu pertemuan singkat seperti ini, membahas tentang pasca observasi dari kegiatan coachingnya. Jadi nanti biar bisa kita evaluasi mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan. Oke, Miss Ade. Semangat untuk Bu Iin. Semoga lancar kegiatan coachingnya. Terima kasih ya, Miss Ade. Betul. Sudah
memberikan suatu masukan dan Bener. agar saya lebih fokus terhadap tujuan utama saya yang akan capai pada saat coaching nanti. Siap. Ya. Pokoknya kita harus selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sip. Oke, terima kasih Bu Iin. Sama-sama, Miss Assalamualaikum Ade. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Jadi hari ini Bu Bulan kita bertemu lagi, kita akan melaksanakan coaching ya. Ya. Iya, jadi Bu ini punya waktu 5 sampai 10 menit. Jadi langsung saja kita Ibu Iin mau tanya kepada Bu Ulan apa tujuan dari coaching kali ini ya. Oke, baik. Jadi hari ini saya ingin melakukan coaching sama Ibu Ya, ya. Sebelumnya saya ini ada permasalahan Bu. Apa itu? Jadi permasalahan saya ini, saya tuh heran kenapa anak-anak di kelas saya itu tidak aktif kayak gitu. Jadi kurang motivasinya seperti itu Bu. Motivasi dalam pembelajarannya. Padahal sudah saya lakukan banyak hal seperti itu supaya mereka aktif. Oke, jadi kelas Bu Ulan ini sekarang ini tidak aktif atau kurang motivasi dalam belajar gitu ya? Ya, benar Bu. Oke, selain itu ada lagi apa? Apalagi Bu Ulan? Selain itu mereka juga ada beberapa anak tuh yang terlambat mengerjakan tugasnya. Lambat Nah, mengerjakan tugas. di kelas juga mereka tidak aktif, baik itu individu, terkadang kelompok juga mereka tidak mengerjakan, seperti itu Bu. Jadi tidak aktifnya itu selain tidak ada motivasi juga mengerjakan tugas tidak aktif ya Bu Ulan ya? Iya, terkadang telat Bu dalam mengumpulkannya. Jadi itu menjadi dilema bagi Bu Ulan Ya, ya? dilema, karena kan saya juga layanan klasikal ya, BK Iya. ya. Itu tuh jarang terkadang Bu, maksudnya tidak ada waktu yang pasti. Iya. Jadi pas saya masuk, saya berikan layanan itu. Nah, tetapi anak-anak terkadang tidak aktif seperti itu. Gitu. Jadi pada layanan BK Bu Ulan ini Layanan klasikal. klasikalnya kurang motivasi, tidak aktif, lalu anak-anak juga tidak aktif dalam mengerjakan tugas ya. Ya, Baiklah Bu Ulan, dalam obrolan kita kali ini ukuran untuk keberhasilan sehingga coaching kita ini berhasil itu apa Bu Ulan? saya tuh ingin bahwa anak-anak itu aktif Bu ya. Anak-anak itu aktif, sudah itu disiplin waktu dalam mengerjakan tugas. Oke. Nah, sudah itu di dalam kelas juga mereka aktif bertanya, Oke, sudah baik. percaya diri, Iya, iya, seperti iya. itu. Jadi antusias kayak gitu, Bu. Kayak gitu. Jadi terlihat motivasinya kan baik. Nah, tetapi kalau sekarang tuh belum. Oke, oke. Jadi dari pengamatan Bu Ulan dikatakan aktif itu anak bisa aktif dalam melaksanakan segala tugasnya, disiplin waktunya ya. Benar, Bu. Oke, oke, oke. Jadi Bu Ulan kesimpulannya bahwa untuk keaktifan murid ini banyak sekali cara yang bisa dilaksanakan ya. Ya, ya, Oke, sehingga motivasinya juga dalam pembelajarannya nanti meningkat ya. ya, Oke. Oke, Bu Ulan. Kira-kira dari pengamatan Bu Ulan dari skala 1 sampai 10, di mana posisi murid Bu Ulan sekarang dalam pencapaian tujuan tadi? Kalau sekarang ini di angka 6, Bu. Di angka 6. Oke. Jadi kalau sekarang posisi murid Bu Ulan di angka 6, idealnya berapa Bu menurut Bu Ulan? Jadi anak itu bisa dikatakan aktif dan motivasinya itu Sebenarnya sangat di angka baik. 10, Bu. 10 itu yang Iya. baik. Oh, angka 10. Oke. Jadi maksudnya dalam angka 10 itu gimana Bu Ulan? 10 itu bahwa mereka aktif, Semua, antusias ya? dalam kelas, percaya diri, sudah itu tidak ngobrol atau ke distract temannya, sudah itu mereka juga tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, selama ini apa kendala Bu Ulan dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif di kelas? Kendalanya apa selama ini? Kendala saya itu sebenarnya memang karena siswa di kelas itu banyak gitu ya. Berapa? Kelas 41. Banyak sekali ya? Ada yang 42 malahan. Oke. Jadi memang agak sedikit tidak aktif jadinya, kayak gitu. Sudah tuh suka ke distract. Iya, karena banyak siswa. Gitu. Jadi itu Bu. Nah, tetapi tantangan selain itu juga ya itu tadi anak-anak juga kurang percaya diri, motivasinya agak kurang Bu, kayak gitu. Jadi memang mereka sulit
mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi hanya beberapa anak mungkin yang aktif, anak yang lain tidak, Iya, walaupun benar. persentasenya Iya, dikit Bu, ya. seperti itu. Oke. Jadi solusinya gimana menurut Bulan? Apa saja yang bisa apa saja cara untuk memecahkan masalah ini? Solusinya apa biar pembelajarannya aktif? Kira-kira Sebenarnya sudah saya lakukan beberapa, Bu, ya. apa gitu? Saya pertama menggunakan media pembelajaran, Bu. Menggunakan video, saya juga pakai PPT, saya masukkan ice breaking supaya mereka tidak bosan, lalu pembelajaran secara kelompok kayak gitu. Nah, lalu juga saya tidak memberikan ibaratnya tugas yang banyak, tetapi beberapa proyek seperti itu. Oke. Jadi Ibu ini kan lagi ya Bu Ulan ya, Ya. Ditekankan lagi strateginya tadi Bu Ulan menggunakan media pembelajaran Ya, ya. Media pembelajarannya seperti apa? Tadi media pembelajarannya saya menggunakan land mapping, ada saya buat land mapping. Oh, lebih menarik jadi ya. Oh. Sudah itu buat PPT. Iya. Juga saya pakai video, Bu. Oh, Video. gitu. Nah, sudah itu sebelum saya memberikan itu, saya ada ice breaking dulu, Bu. Oh ya, biar ini ya kondisi kondisinya anaknya aktif. siap. Tetapi itulah terkadang di tengah-tengah pembelajaran mereka mulai ke distract dengan Iya. hal-hal yang tidak perlu. Oke. Jadi Bu Ulan tadi bisa strateginya itu bisa terpecahkan masalah itu dengan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi ya. Oke, sudah bagus sekali sebenarnya Bu Ulan. Biasanya dalam melaksanakan strategi tersebut Bu Ulan, siapa yang membantu Ulan dalam menjaga komitmen tersebut? Dalam aktifan siswa sehingga motivasinya dan percaya diri gitu. Siapa yang membantu Bu Ulan biasanya? Saya terkadang bertanya dulu kepada Siapa? ini, Bu, ya, guru mapel. Guru mapel. Nah, terkadang juga bertanya kepada wali kelasnya juga seperti itu. Okay. Nah, yang menjadi rekan-rekan saya seperti itu, Bu. Karena biar saya tahu dulu kondisi anak-anak di kelas itu biasanya seperti apa. Itu saya konsultasi dengan wali kelas atau guru mapelnya. Oke Bu Ulan. Sudah bagus sebenarnya Bu Ulan ya. Baik sekali. Nah, Bu Ulan, apa yang Bu Ulan dapatkan setelah komitmen dalam rencana aksinya tadi dengan melaksanakan pembelajaran dengan berbagai media tadi? Apa kira-kira komitmen yang dapat Bu Ulan wujudkan dari rencana tadi? Saya tuh pengen terus melakukan perubahan itu menggunakan media. Jadi secara kontinu ya. Terkadang saya juga menilai bahwa sepengamatan saya anak-anak tuh terkadang juga fokus, Bu, percaya diri. Nah, jika saya menggunakan media-media tersebut, tetapi kan terkadang ada beberapa pertemuan itu ada yang tidak dipakai. Nah, mereka tuh mulai ada perubahan, Bu. Oh gitu. Itu. Ya. Nah, jadi saya pengen berkomitmen juga itu untuk saya lakukan, Bu. Maksudnya untuk saya lakukan supaya saya pakai media, supaya anak itu lebih memperhatikan. Iya, jadi dalam mengatasi keaktifan dan motivasi anak-anak tadi, Bu Ulan terus akan melaksanakan atau menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Iya, itu Bu, benar. Nah, jadi Bu Ulan, sebagai tindak lanjutnya nih dari kegiatan atau perubahan yang telah Bu Ulan laksanakan, kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk sekalian Ibu In mau melihat progres atau sudah sampai mana pelaksanaan ininya tadi, perbaikan pembelajarannya. Jadi mungkin minggu depan boleh, Bu. Jadi minggu ini saya coba praktekkan lagi kayak gitu pakai media, saya lihat responnya bagaimana. Nah, nanti baru saya lihat perubahannya. Minggu depan. Nanti saya juga inilah bertemu dengan Ibu menceritakan bagaimana hasilnya. Oke, jadi minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Ulan ya, untuk melihat progresnya ya. Ya, baik. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Ulan. Oke, boleh. Bagaimana perasaannya setelah coaching ini? Setelah kita melaksanakan coaching ini? Perasaan saya senang, Bu. Senang, alhamdulillah. Saya awalnya ragu, Bu, ya. Apakah ini benar solusi yang saya ambil ini? Kan karena memang kadang saya perlu belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain ya, Bu. Nah, tapi setelah saya berbicara ngobrol sama Ibu Iin ini, saya lebih yakin dengan rencana aksi yang ingin saya lakukan seperti itu, Bu. Jadi saya juga terpikir bahwa benarlah saya harus mengaktifkan menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif kayak gitu, agar
anak-anak itu fokus kayak gitu. Karena anak-anak ini terlalu aktif kadang, terlalu aktifnya dalam artian nggak memperhatikan kita, memperhatikan teman kayak gitu. Ke-distract ya. Ke-distraksi kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Saya senang lah berbicara dengan ibu, membuat saya lebih yakin akan solusi yang pengen saya lakukan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ulan. Saya juga terima kasih, sayang, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan dari Ibu Ikin. Iya, sama-sama. Yang mau mendengarkan saya sama-sama dan membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya ini, Ibu. Jadi sampai ketemu minggu depan ya. Ya, baik. Oke, Ibu. baiklah. Terima Saya kasih lihat ya, Bu. nanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Iya, Ade. ketemu lagi kita ya Bu ya. Iya. Oke, jadi udah selesai nih kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Iya. Jadi sekarang kita ada di tahap pasca observasi ya Bu ya. Iya, siap. Sama seperti pranya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Harapannya pasti Ibu dapat menjawab dengan baik dan diceritakan sesuai dengan apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching, saat waktu itu ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah lega Bu Ade. Saya senang juga tadi berbagi ya, saya bisa meluapkan ide-ide kepada Bu Nyimas. Alhamdulillah. Nah, dari situ saya juga langsung terpikir ada ide-ide yang muncul setelah kami bercakap-cakap tadi itu. Jadi alhamdulillah saya merasa lega, nanti insya Allah akan saya realisasikan ke dalam kelas saya. Alhamdulillah, amin ya Bu ya. Berarti manfaatnya sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi yang udah Ibu terapkan pada saat coaching? Kira-kira kalau misalnya kita kasih skala nih dari 1 sampai 10, performa Ibu waktu di saat coaching kemarin itu berada di skala berapa? Iya. Nah, Dari 3 kompetensi yang kemarin itu Bu Ade, dari 1 sampai 8, dari 10 8 kira-kira. 8 ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah dong. Iya, alhamdulillah. Saya rasanya belum bisa mencapai 9 dan 10 karena banyak kekurangan juga pada saat coaching kemarin itu. Seperti apa itu Bu? Bisa Seperti dijelaskan? misalnya waktu saya coaching saya motong beberapa percakapan. Ada loh Bu Ade, saya karena saya ingin tahu gitu, cepet ingin tahu dan juga terbatas waktu pikir saya kan. Saya motong beberapa pembicaraan itu. Jadi terasa sekali, sebenarnya dia mau ngomong idenya, saya habis itu saya tanya lagi habis itu biar nggak hilang idenya. Betul, tapi walaupun misalnya agak kepotong sedikit, tapi Ibu tetap ditanyakan kembali ya. Betul sekali, apa yang sudah Ibu lakukan sangat baik ya Bu ya. Kemudian untuk hal-hal menarik nih Bu, kira-kira ada pengalaman atau hal menarik apa yang Ibu rasakan pada saat sesi coaching berlangsung? Saya menariknya itu Bu Nyimas itu mempunyai banyak sekali ide dalam melaksanakan pembelajaran sehingga aktif di kelas. Gitu. Ternyata dia bisa menerapkan menggunakan berbagai media pembelajaran, menggunakan video, PPT dan sebagainya, sehingga bukan saja aktif dalam kelas, tapi motivasi anaknya bisa dia tingkatkan dalam pembelajaran. Baik. Itu sangat baik sekali dan itu menarik bagi saya dan saya bisa menerapkannya di kelas saya juga nanti. Berarti saling berbagi ya Bu ya. Iya. Saya juga mengamati pada saat sesi coaching itu kan saya juga hadir. Saya merasakan bahwa apa yang sudah Ibu terapkan, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah sesuai atau ibaratnya melebihi dari standar yang sudah kita rujuk seperti itu. Artinya bagus peningkatannya Bu Iin ya. Namun saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya dalam menggali potensi yang ada dalam coachingnya. Itu pastinya kan Ibu menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Itu artinya waktunya itu dari sesi coaching itu agak sedikit diperpanjang. Iya, benar. Tapi bukan mengganggu situasi atau aktivitas Ibu, misalnya ada jam Ibu nggak mau gitu, enggak. Tapi ketika ada waktu luang, ada waktu luang bersama rekan mau melakukan sesi coaching, ya kerjakanlah bukan selama-lamanya, tapi kayak
mengalir aja gitu Bu. Mengalir, Jadi iya. jangan kayak Terburu-buru ya. Tadi betul. makanya tadi saya memotong pembicaraan Ibu Nyimas tadi. Saya terburu-buru dengan tengah waktu sekian-sekian itu. Berarti nanti makanya, untuk Bu sesi Ade. coachingnya Iya. itu harus lebih natural lagi Iya, dan Ika. lebih dinikmati lah Iya, seperti iya, itu iya. ya Bu ya. Oke, Nah Bu Ade. kemudian hasil pengamatan ini nanti akan saya catat dalam form supervisi penilaian akademik Iya, ya Bu terima ya, kasih, terima kasih. terkait kompetensi yang sudah Ibu Iya, lakukan. siap Bu Ade. Dan yang terakhir kira-kira rencana tindak lanjut Ibu Iya. ke depannya. Dari hasil ini Iya, seperti apa? dari hasil coaching ini tindak lanjutnya saya akan melakukan umpan balik dengan Bu Nyimas. Saya akan lihat progres perkembangan kegiatannya, Baik. sampai di mana dia menerapkan pembelajaran aktif di kelasnya. Iya. Lalu dari itu juga nanti saya juga ambil pelajaran untuk kedepannya untuk saya. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi insya Allah apa yang sudah kita rencanakan Ya, mendapat dukungan dari rekan sejawat sekitar kita dan terrealisasikan dengan baik ya Bu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya, untuk sesi pasca observasi hari ini. Semoga hal-hal yang baik dapat kita terapkan. Amin. Hal-hal yang kurang kita tingkatkan Iya, lagi seperti amin. itu ya Bu ya. Ya, sebelumnya juga Bu In, terima kasih atas masukannya Sama-sama, Bu Ade, Ibu. atas kegiatan coaching yang telah Ya. kami lakukan. Sama-sama ya Bu ya. Iya. Sampai berjumpa lagi. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.